Jessica Kumala Wongso bisa mendapat remisi begitu banyak, yakni 58 bulan, 30 hari, atau hampir 5 tahun dari kasus kopi bercampur cyanida yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin 2016 silam. Remisi ini diberikan karena Jessica menunjukkan kelakuan baik selama masa penahanannya sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Guru Besar Hukum Pidana UPH, Jamin Ginting. Halo, selamat siang Bang Jamin, apa kabar? Ya, selamat siang, Mas. Baik, kabar baik. Baik, Bang Jamin, ini langsung saja. Ini pemberian pembebasan bersyarat dengan alasan berkelakuan baik selama masa tahanan ini memangnya bisa memotong lebih dari setengah vonis hukuman yang didapatkan oleh terpidana. Seperti apa ini aturan remisi ini? Ya, sebenarnya pemberian itu boleh dilakukan dengan suatu analisis yang cukup dalam dan pengetatan. Kalau kita hitung-hitungan ya terkait dengan remisi yang diberikan 58 bulan itu hampir dengan 5 tahun, sementara dia baru menjalani 8 tahun, itu artinya hampir saya katakan itu hampir setiap tahunnya hampir dia dapat itu kalau kita hitung itu sekitar 4 sampai 5 bulan begitu ya. Nah, itu kan sudah setiap tahun dia dapat diskon lah istilahnya ya, dapat diskon. Kalau 6 bulan aja itu baru 48 bulan kan gitu ya, dalam 8 tahun ya. Jadi itu lebih. Nah, makanya saya kira pemberian remisi ini juga harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai masa dalam 1 tahun dia bisa dapat diskon 50% ibarat kata begitu untuk bisa menjalani masa hukuman begitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat saya tidak tahu bagaimana cara penghitungan pastinya mereka, tapi sepengetahuan saya dalam konsep pidana yang ketentuan tentang lembaga pemberian remisi, rehabilitasi dan bebas bersyarat itu peraturan pemerintah mengatakan itu pemberian bebas bersyarat hanya dapat diberikan jika seseorang itu terpidana sudah menjalani masa hukumannya 2/3 minimum ya di pemberian itu ya, sudah menjalani masa hukumannya 2/3 atau sedikitnya sudah menjalani masa 9 bulan tahanan ya gitu. Jadi 2/3 itu kalau saya hitung itu belum nyampe harusnya kalau 8 tahun. 2/3 dari 20 tahun itu sekitar 14 tahun lebih. Tetapi kalau dijumlahkan masa hukuman yang sudah dijalani dengan remisi yang didapatkan ya memang sudah pas begitu. Tapi dalam ketentuan KUHP sebenarnya yang benar itu adalah yang telah dijalani. Kalau remisi itu kan nggak dijalani, itu kan cuma pemberian secara berkelakuan baik begitu ya yang didapatkan. Ya, jadi saya kurang tahu persis apa yang menjadi perhitungan lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan bebas bersyarat. Karena kalau dihitung dari hukuman 20 tahun, seharusnya bebas bersyaratnya itu baru diberikan setelah menjalani masa hukuman 14 tahun lebih ya dengan pidana 20. Baik, Bang Jamin, kalau tadi Bang Jamin katakan bahwa remisi itu baru didapatkan setelah menjalani 2/3 hukuman yang didapatkan begitu. Tapi kalau menurut pengetahuan Bang Jamin sendiri, apakah kasus seperti ini juga pernah terjadi di mana remisi itu didapatkan sebelum 2/3 persyaratan yang selama ini kita ketahui bersama? Itu bukan remisi, yang 2/3 itu adalah bebas bersyarat. Ya. Jadi orang mendapatkan bebas bersyarat, artinya bebas bersyarat itu apa sih? Bebas bersyarat itu artinya dia menjalani masa hukuman tidak di dalam tahanan, sisa masa hukumannya bisa dijalani di luar tahanan supaya lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Tujuannya sih itu, tapi dia tetap wajib lapor. Itu namanya bebas bersyarat. Tapi kalau remisi itu diterima artinya pengurangan hukuman ya pada saat ada hari raya keagamaan, hari kemerdekaan ya gitu. Jadi itu diberikan. Kenapa dasar pemberian itu dasarnya apa sih? Orangnya itu berkelakuan baik. Berkelakuan baik itu kan subjektif ya. Orang bawa handphone aja ke dalam tahanan itu tidak berkelakuan baik loh. Nah,
Kalau ketahuan Jessica bawa handphone di dalam tahanan itu sudah tidak layak untuk mendapat remisi sebenarnya, kan banyak orang bawa handphone dalam tahanan kan, itu jadi itu sangat subjektivitasnya tinggi dan suka disalahgunakan akhirnya begitu loh. Orang yang dapat remisi, ibarat kata ya, sering kita dengar ya, kalau punya uang remisinya dapat cepat, kalau punya uang nggak ada remisi. Itu kan sering kita dengar dalam masyarakat seperti itu ya. Belum tentu juga kebenaran. Tapi ya begitulah. Jadi remisi itu potongan hukuman ya terhadap terpidana. Nah, tapi untuk mendapat bebas bersyarat tadi, syaratnya adalah sudah menjalani masa hukumannya. Kalau remisi kan tidak menjalani masa hukuman, itu cuma diskon gitu. Nah, yang sudah menjalani masa hukuman ini dia baru 8 tahun menjalani masa hukuman, belum ditambah remisi ya. Nah, tapi remisi itu bukan menjadi satu syarat untuk bisa mendapatkan bebas bersyarat. Itu pandangan saya ya terkait hal ini. Berarti lagi-lagi bagian Kemenkumham nih seharusnya yang tahu bagaimana hitung-hitungan terkait dengan pembebasan bersyarat ini yang ternyata bisa kurang dari 2/3 masa hukuman. Tetapi Bang Jamin, kalau melihat tadi seperti yang Bang Jamin katakan soal penilaian berkelakuan baik ini sebenarnya apa saja selain yang ya tidak boleh bawa handphone dan lain sebagainya? Apakah semua disamaratakan oleh semua orang yang melakukan kasus tertentu begitu? Seperti halnya mungkin tidak membeda-bedakan ya antara kasus pembunuhan ataupun pencurian dan lain sebagainya, semua bakalan mendapatkan remisi tersebut atau seperti apa? Pada awalnya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan dukungan KPK itu tidak ada ya khusus untuk kejahatan ekstraordinari. Contohnya kejahatan terhadap narkotika, tindak pidana korupsi, ya terorisme itu tidak diberikan begitu awalnya. Tapi sekarang sudah tidak lagi dengan adanya peraturan kementerian yang baru, artinya itu semua merupakan hak, nggak boleh dibedakan dong katanya. Akhirnya ya udah semua orang boleh dapat remisi dan bebas bersyarat tanpa harus umum lah, semua boleh gitu. Termasuk ini pembunuhan seperti ini tidak menjadi satu dasar pengecualian untuk tidak bisa mendapatkan remisi. Ya jadi sama saja. Cuma standarisasi remisi itu apa sih gitu loh? Apakah orang berkebun di lembaga pemasyarakatan, apakah dia tiap hari nyuci piring, berkelakuan baik kan begitu? Apa itu? Atau apa kriterianya begitu? Jadi harus transparan juga harusnya ya untuk menyatakan seseorang berkelakuan baik, seseorang tidak berkelakuan baik begitu. Makanya saya katakan kalau kita mau cek secara benar syarat-syarat yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan, salah satunya contohnya ya terkait dengan tidak boleh membawa handphone. Wah, kalau dibawa handphone kan tidak berkelakuan baik. Nah, coba dicek di sana yang mendapatkan perlakuan baik. Apakah mereka sering bawa handphone ke dalam tahanan gitu contohnya begitu kan. Jadi ini yang menjadi dasar pemikiran harus terbuka kepada masyarakat ya, kepala LP menjelaskan. Jangan sampai masyarakat loh enak ya dapat 58 bulan gitu ya, hampir 5 tahun baru kali ini masa 8 tahun hukuman. Berarti setiap tahunnya itu dia bisa dapat hampir 50% lebih dong diskon. Jadi setiap tahun dia dipotong 6 bulan itu. 6 bulan 6. Jadi itulah. Jadi itu yang harus dijelaskan. Kenapa? Apa dasarnya? Nah, soal standar dan juga kriteria soal apa saja yang bisa menjadi kelakuan baik begitu ya yang dipandang oleh lembaga pemasyarakatan atau Kemenkumham ini apakah memang mereka saja yang mengeluarkan syarat tersebut atau justru memang ada peraturan perundang-undangannya? Oh, itu memang ada aturan menteri ya terkait Menkumham dan terkait pemberian PP juga ada ya. Maksud saya peraturan pemerintah. Kriteria dan standarnya itu apakah ada disebutkan juga atau tidak, Pak? Ada. Jadi di peraturan pemerintah itu memang ditegaskan pemberian dan catatan syarat pemberian hak
terhadap narapidana terkait dengan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas ya, dan juga remisi ada diatur tentang situ. Cuma kembali lagi penilaiannya kan penilaian diberikan kepada kepala LP, jadi subjektivitasnya juga tinggi begitu. Mengenai standarisasi contohnya dia tidak disebutkan secara detail ya, contohnya waktu dia menjelang hari raya ada kemudian remisi. Tetapi siapa yang mendapat remisi? Contohnya kalau orang yang Muslim pas hari raya Lebaran dia dapat. Kalau yang Kristen pas hari raya Natal dia dapat. Nah, yang dapat itu jika dia tidak membuat kesalahan, ya perbuatan pidana. Besar kecilnya itu tergantung kepada kepala lapas. Yang ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu kan hak prerogatif gitu. Jadi bisa dia menentukan sendiri bulan-bulannya itu berapa lamanya. Oke, baik. Pak Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami terkait dengan pembebasan bersyarat ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.